Teman-teman yang terkasih, puji nama Tuhan di hari ini. Tuhan kasih kita kesempatan yang luar biasa untuk kita dipertemukan di dalam ibadah online. Mungkin saat ini teman-teman rindu untuk bisa bersekutu bersama dengan teman-teman lain yang berada di rumah saat ini. Tapi kita percaya bahwa kita dipersatukan oleh kasih Kristus yang luar biasa. Dan saat ini saya mengajak kepada teman-teman semua kita untuk memberikan salam damai dalam tanda love ya. Sebagai wujud cinta kita, kasih kita yang senantiasa tidak mau putus kepada teman-teman kita di luar sana. Mari saat ini saya mau ajak kita bersama untuk memuji dengan sukacita. Katakan bahwa Allah kita Allah yang besar, luar biasa. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam Tuhan, mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. saya mau ajak teman-teman di rumah kita mau memuji Tuhan dengan tepuk tangan bersama-sama. Yeay. Kau memberi, Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu yang mau hidup dalam kasih. yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Teman-teman yang terkasih, pada kesempatan kemarin kita banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Terkadang kita merasa ada kehampaan di dalam diri kita. Kita merasa ada damai sejahtera yang hilang di dalam diri kita. Mari saat ini teman-teman, kita mau menilik apa yang membuat kita berada dalam kehampaan tersebut. Terkadang tanpa kita sadari, kita membuat kesalahan-kesalahan kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Kadang kita tidak menuturkan kata-kata yang positif. Kita cenderung mematahkan banyak hal. Tanpa kita sadari, cara kita bertutur maupun cara kita menuliskan sesuatu di dalam medsos kita, kita sering sekali membuat orang terluka. Dan semuanya itu membuat kita kehilangan damai sejahtera di dalam hidup kita. Mari teman-teman, saat ini saya mau mengajak kita untuk berdoa. Kita mau mengaku di hadapan Tuhan apa yang sudah kita lakukan. Hal apa yang sudah mendukakan hati Tuhan selama ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau manis. Tuhan, saat ini kami datang, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami manusia yang penuh dengan pelanggaran Tuhan. Terkadang tanpa kami sadari, kami sering sekali menulis hal-hal yang
tidak positif di dalam medsos kami. Ataupun kami juga sering menuturkan hal-hal yang mematahkan dan menghakimi teman-teman kami ataupun keluarga kami Tuhan. Tuhan sungguh ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau kehilangan kasih-Mu. Kami tidak mau kehilangan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami saat ini Bapa. Dan kami tidak mau berada di dalam kehampaan Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi berkat lewat perkataan kami. Lewat apa yang kami tulis Tuhan. Terhadap teman-teman kami maupun keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan juga kepada kami. Kami boleh mengaku Tuhan di hadapan-Mu setiap pelanggaran-pelanggaran kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku. Inilah kami Tuhan saat ini. Kami datang merendahkan hati kami Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan setiap tutur kata kami yang menyakiti teman-teman kami, yang menyakiti keluarga kami. Kami gak mau Tuhan berada dalam kehampaan ini. Kami merindukan kasih-Mu senantiasa boleh tinggal di dalam hati kami Tuhan. Kata kami Tuhan, Engkau selidiki kami, ampunilah Tuhan. Bila hari kami datang ke hadirat-Mu, beri diri aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ketika kami dapat beribadah bersama sekalipun kami di rumah masing-masing. Melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, kami yakin bahwa kami akan dikuatkan, kami akan dihibur, dan kami akan diperbaharui dari waktu ke waktu. Inilah kami Tuhan, anak-anak muda-Mu yang siap untuk mendengarkan sabda Tuhan dan kami memperbaharui cara hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami bersama-sama berdoa. Amin. Ya teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang keempat ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-27. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, memelihara dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Ya, selamat pagi teman-teman pemuda remaja GKI dimanapun kalian berada. Priwe kabare mbok? Api kabeh? Gimana? Kira-kira kalau dengar sapaan seperti itu, kalian nebak ini yang khotbah dari kota mana? Dari kota Ngapak. Buat teman-teman yang di Jakarta, pasti kalian ketawa kalau dengar kalimat itu. Ya teman-teman, gak terasa ya udah 2 bulan kita sama-sama beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Gimana rasanya? Tekanan batin, tekanan mental. Ya kita semua mengalami ini. Dari kota yang paling kecil sampai kota yang paling besar, semua mengalami masa-masa karantina di rumah kita masing-masing. Kita mengerjakan segala sesuatunya dari rumah. Dan tentu tema yang akan kita gumulkan bersama pada pagi hari ini akan menjadi suatu tema yang memberikan kita semangat. Karena apa? Karena saat ini kita sedang berada di dalam kondisi yang tertekan. Mungkin kita bertanya, mungkin juga orang tua yang menemani anak-anak beribadah bersama dengan kita di saat ini bertanya, emang kalau anak-anak pemuda dan remaja di masa seperti ini apakah juga stres sih? Apakah juga tertekan sih? Kan yang tertekan, yang stres itu kan harusnya kami sebagai orang tua. Yang harusnya mengalami depresi itu kan harusnya kami. Kenapa? Karena kami sebagai orang tua, kami mengalami kesulitan ekonomi. Kami sebagai orang tua ada yang harus kehilangan lapangan pekerjaan. Kami mengalami penurunan pendapatan, itu membuat kami stres. Dan teman-teman lansia juga pasti mengalami ketakutan juga karena virus COVID ini menyerang sebagian besar teman-teman lansia yang kondisi fisiknya memang sudah mulai menurun. Tetapi apa efeknya buat remaja? Apa efeknya buat pemuda? Nah, perlu kita ketahui bersama bagi kita sebagai orang tua yang mendampingi anak-anak beribadah secara online melalui channel ini, ingatlah bahwa anak-anak kita, pemuda remaja, itu adalah sebuah generasi yang aktif. Fase-fase di mana mereka ini menjalani kehidupan dengan sangat-sangat mobile. Mereka sangat aktif dan hampir tidak ada batasnya. Bayangkan, bukankah kalian generasi yang mengubah McDonald yang seharusnya tempat makan menjadi tempat kerja. Kalian yang biasanya belajar di kamar sekarang sudah belajarnya di kafe-kafe. Kita sekarang mengenal istilahnya working space. Kita bisa kumpul bareng teman-teman di sana, kita bisa kerja di sana, kita bisa diskusi bareng di sana. Asik, ada banyak teman.
Dan juga biasanya yang kita hobi untuk nongkrong, kita hobi berkomunitas, saat ini semuanya dibatasi. Kita sebagai generasi yang aktif saat ini harus betul-betul dipaksa diam di rumah. Tentu ini menjadi sebuah kegelisahan, menjadi sebuah tekanan khusus bagi kita sebagai anak-anak pemuda remaja. Apa aja sih stresnya anak-anak remaja? Buat yang remaja, kalian mungkin mengalami permasalahan di rumah masing-masing. Ada yang kalian menjadi sasaran kemarahan orang tua. Kalian gak tahu apa-apa, tiba-tiba orang tua marah. Kalian gak melakukan kesalahan yang fatal, kalian dimarahin. Kalian mainan handphone terus di kamar, karena untuk mengusir rasa jenuh kalian, kalian dimarahin. Atau bahkan juga ada yang betul-betul itu mengerjakan tugas di rumah, mengerjakan tugas di kamar dengan laptop, dengan handphone kalian masing-masing. Orang tua bilangnya seperti ini, bocah kerjaannya dolanan handphone bae. Anak kok kerjaannya main handphone mulu, pasti ngegame ya. Kita sebagai remaja pasti merasa sebel juga kalau setiap saat dimarahin seperti itu. Belum lagi kalau kita mengalami kondisi di mana saat ini orang tua kita juga mengalami kesulitan secara ekonomi. Kita bisa jadi korban kemarahan orang tua kita. Bukan karena orang tua kita marah sama kita tanpa sebab, tapi mereka mengalami tekanan karena masalah ekonomi. Nyasarnya ke kita nih, anak-anak remaja pemuda. Pokoknya sekarang kita bisa jadi generasi yang serba salah. Di rumah main game terus salah, apalagi kalau kita kabur keluar rumah. Buat teman-teman pemuda yang sekarang ngekos atau biasa juga tinggal di rumah. Buat kita yang sudah punya pacar gitu, stresnya apa? Stresnya yang biasa, boncengan, naik motor berdua, terus naik mobil bareng, bisa ngejemput. Sekarang gak bisa ketemu gebetan kalian. Buat yang lagi PDKT, hati-hati di masa-masa seperti ini. Kesulitan kuota akan membuat kalian ditikung teman kalian yang banyak kuotanya dan itu bikin kalian stres. Tambah stres iya karena ternyata usaha jerih lelah kita hanya kalah sama kuota. Kita yang sekarang juga tinggal di kos-kosan, stres. Orang biasanya aja kita sudah mau makan susah, apalagi ditambah kondisi seperti ini. Biasanya kalau kita ngekos, kita larinya ke gereja. Karena apa? Anak-anak kos dipelihara oleh gereja. Biasanya seperti itu. Itu semboyan saya waktu dulu saya kuliah. Lapar ke gereja, biasanya GKI banyak rapat. Nanti konsumsi rapat juga pasti dibagiin tuh buat anak-anak pemuda. Nah, ini menjadi realita yang membuat kita sebagai pemuda dan remaja stres, depresi. Dan jika ini tidak segera ditangani, jika ini tidak segera kita sadari, kesehatan mental kita lama-lama juga akan terganggu. Kesehatan mental kita lama-lama menjadi kurang baik. Dan mari kita bersama-sama memeriksa kesehatan mental kita. Apakah kita saat ini sudah mulai mengalami kondisi depresi? Kita sudah mulai mengalami stres yang tidak kita sadari. Kita lihat contohnya, orang yang mulai depresi dan stres tapi nggak disadari. Teman-teman ingat kemarin lagi booming soal film Korea yang ada istilahnya pelakor-pelakor itu. Setelah film Korea itu booming, apa yang terjadi? Netizen-netizen Indonesia ada yang sampai menulis protes, mengumpat, mencaci maki cewek yang ada dalam film Korea itu. Tapi sayangnya caci makinya dalam bahasa Indonesia. Emang ngerti tuh artis Koreanya pakai bahasa Indonesia? Dan lagian itu cuman drama, itu film. Tapi karena saking stres udah gak tertahankan, cari-cari sasaran kemarahan. Akhirnya artis Korea yang gak salah apa-apa pun bisa kena sasaran marah kita. Marah-marah sampai ke Korea.
Kita dimarahin orang tua, kita nggak bisa marahin orang tua kita balik. Yang kita marahin siapa? Artis. Soalnya artis nggak ngerti bahasa Indonesia. Atau kalau kita sudah mulai sedikit-sedikit sensi, baperan, cuman diingetin apa sedikit sudah marah, diingetin apa sedikit ngambek, baper. Jangan-jangan kita sudah depresi. Atau kalau kerjaannya kita bangun pagi, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis menggosok gigi, ku balik kamar, tidur lagi. Bangun, makan, tidur lagi. Bangun, makan, tidur lagi. Kalau kita sudah nggak produktif dan kita sudah males ngapa-ngapain, jangan-jangan itu karena kita juga sudah ngalamin stres. Nah, atau kemudian yang paling parahnya lagi adalah kita mulai cari-cari sensasi. Kita cari-cari sensasi. Contohnya, kemarin kalian pasti tahu kan, dan dengar juga beritanya tentang seorang YouTuber yang ngeprank, ngerjain. Siapa yang dikerjain? Kaum-kaum yang kita sebut kaum minoritas, kaum-kaum waria. Apa yang dilakukan oleh yang ngeprank ini? Diisi batu, kardus Indomie itu diisi batu, lalu kemudian diisi makanan dari tempat sampah, lalu dibagi. Buat aku nih, itu pranknya gak jelas banget. Cari sensasi yang kemudian berdampak untuk orang lain. Dampaknya itu buruk banget. Itu efek orang sudah mulai stres, kesehatan mentalnya sudah mulai kurang baik. Dia cari-cari sensasi untuk mengusir rasa bosannya. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama dari kitab Amsal. Amsal pasalnya yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 24 berbicara kepada kita demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang didolak-dalik daripadamu. Hati adalah inti dari kehidupan manusia. Jika hati seseorang ini sudah mulai mengalami situasi yang kurang baik, maka dapat dipastikan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh orang ini juga akan kurang baik juga. Tetapi jika hati ini berada dalam kondisi yang sehat, maka sikap dan tindakannya pun akan melahirkan sikap dan tindakan yang membangun. Dari sinilah kita mau bersama-sama melihat kata kunci dalam kitab Amsal ini, yaitu kewaspadaan. Kenapa ada kata kewaspadaan? Karena seringkali hal ini kurang kita sadari, kita kurang waspada. Di masa-masa sekarang ini apa yang kurang kita waspadai? Saya yakin kita semua pasti waspada terhadap COVID-19. Semua orang waspada terhadap COVID-19. Tetapi ada hal yang kurang disadari. Di tengah-tengah maraknya COVID-19 ini ada hal yang kurang diwaspadai, yaitu tentang infodemik. Kalau pandemi COVID-19 kita semua pasti sudah sadar dan waspada. Tapi tentang infodemik ini siapa yang waspada? Infodemik ini adalah situasi di mana arus berita berlimpah dengan sangat banyaknya, berlimpah ruah berita informasi, dan saking banyaknya itu membuat kita menjadi kurang bisa menyaring mana yang baik, mana yang kurang baik, atau mana yang bisa membangun, mana yang ini justru melemahkan mental kita. Berhadapan dengan situasi yang mengerikan saat ini, bagaimana sikap kita sebagai pemuda remaja Kristen? Apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini sebagai pemuda dan remaja Kristen? Kita bisa melihat bersama bagaimana Amsal ingin memberikan kita sebuah pengajaran yang memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi fase-fase yang sulit ini. Amsal 4 ayat 25 sampai dengan yang ke-27 berbunyi demikian. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu.
Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ayat yang saya berikan cetak tebal berwarna kuning itu menjadi sebuah kalimat yang bisa mengingatkan kita. Mata memandang terus ke depan itu artinya satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan di tengah situasi yang seperti ini adalah tetap terkoneksi dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sangat membuat kita gelisah dan khawatir ini. Connecting with God. Ini adalah satu-satunya cara yang paling ampuh. Connecting with God ini menjadi sebuah disiplin rohani yang perlu dilatih. Caranya gimana? Sekarang kita ada banyak waktu di rumah ataupun di kos-kosan. Setiap hari kita bisa merefleksikan ataupun kita juga bisa merenungkan, memaknai kehidupan yang sudah kita jalani beberapa waktu kemarin. Kalau kemarin kita kurang bisa merefleksikan pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, dan saat ini kita punya banyak waktu untuk merenungkan kembali perjalanan iman kita. Setiap hari kita perlu mengingat kembali. Kita bisa merefleksikan, merenungkan rasa bosan kita di hari ini. Jika kita memang sebal, ungkapkan rasa sebal kita kepada Tuhan. Kalau kita gelisah dan khawatir, ungkapkan kegelisahan kita dan kekhawatiran kita di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat terbuka. Bukan Tuhan yang hanya menerima kita ketika kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Bukan juga Tuhan yang menerima kita dalam kondisi kita nyaman saja. Tetapi Tuhan yang mau menerima kita apa adanya, mau menerima segala keluh kesah kita. Dan artinya ngobrollah dengan Tuhan setiap saat. Dengan cara seperti itu kita bisa terkoneksi dengan Tuhan setiap saat. Dan percayalah, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, kita pasti bisa merasakan perasaan yang lebih tenang. Kita bahkan bisa bersyukur di tengah kondisi yang tidak nyaman, atau bahkan kita bisa menemukan hal-hal positif yang itu bisa membuat kita justru bersyukur. Menjadi bagian dari sejarah pandemi COVID-19 ini. Atau dampak lainnya lagi adalah kita bisa melihat kemampuan dalam diri kita. Karena apa? Saya yakin semua pasti punya kemampuan istimewa. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang istimewa. Ketika Tuhan menciptakan kita sebagai pribadi yang istimewa, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berkarya. Dan disinilah kita diajak untuk tetap produktif di masa-masa seperti ini. Memang tubuh kita terbatasi. Tubuh kita tidak bisa bergerak seleluasa sebiasanya. Tapi kita masih punya pikiran. Dengan pikiran kita, dengan hati kita bisa berkarya tanpa terbatasi oleh ruangan. Saya mau berbagi sedikit. Dulu saya jarang banget ketemu sama teman-teman yang lain untuk bikin proyek rekaman musik. Tetapi karena ada banyak waktu-waktu yang bisa saya gunakan, akhirnya saya dengan teman-teman saya, teman band dulu, terhubung kembali dan kami membuat satu proyek yang itu bisa sedikit memberikan ketenangan di masa-masa COVID-19 ini. Ini adalah proyek yang coba saya buat bersama dengan teman-teman saya, dan ini menjadi sebuah momen untuk saya kembali merefleksikan, oh ternyata Tuhan memberikan aku kemampuan. Ternyata Tuhan memberikan aku teman-teman yang siap untuk berkarya bersama, memberikan ide-ide kreatifnya. Akhirnya terciptalah video bersama ini. Ini adalah sebuah karya yang dulu tidak pernah saya lakukan ketika belum ada pandemi COVID ini. Tapi ini menjadi sebuah karya yang bisa kita lakukan. Artinya di masa ini kita diajak untuk melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang progresif. Do something different and do something progressive. Yang kedua, kita bisa juga melakukan hal-hal yang lain. Misal, buat kalian yang hobi banget main Instagram dan kalian punya banyak barang-barang yang dahulu pernah kalian punya dan gak terpakai lagi, kalian bisa kumpulkan itu
lalu kalian bisa jual, atau yang sekarang dikenal dengan istilahnya pre-love. Atau kalau kalian banyak waktu luang, kalian juga bisa mulai berjualan melalui online shop. Nah, ini kan hal-hal yang mungkin dulu jarang kita lakukan, tetapi sekarang kita punya banyak waktu untuk melakukan. Atau jika kita bosan dengan situasi kita, situasi di rumah kita, tatalah kamar kita. Tata ulang kamar kita, karena dengan kita menata ulang ada sebuah perasaan yang baru. Lalu berikutnya, kita juga bisa ngobrol dengan orang tua kita. Kita bisa ngobrol dengan anak-anak kita. Gunakan momen ini untuk kita bisa punya hubungan yang berkualitas dengan keluarga kita. Jika biasanya kita jarang untuk kumpul-kumpul, jika biasanya kita jarang untuk bisa curhat, ajaklah orang tua kita. Pah, mah, aku mau curhat. Aku tuh sebenarnya pengen seperti ini. Pah, mah, aku kepengen loh punya sekolah seperti ini. Aku besok pengen punya cita-cita seperti ini. Ajaklah anggota keluarga kita ngobrol. Makan bersama, ngobrol bersama. Dan saya yakin akan ada banyak kejutan-kejutan yang itu bisa kita dapatkan melalui ngobrol bersama ini. Dan dari sini kita bersama-sama bisa merefleksikan. Hati dan pikiran yang terarah pada Allah memampukan kita untuk berhadapan dengan berbagai realitas ekstrim. Dan bahkan kita mengelolanya dengan segala kreativitas yang diberikan Allah dalam diri kita masing-masing. Dan percayalah, mental yang sehat memampukan setiap kita memanfaatkan situasi buruk sebagai kesempatan untuk menggali dan bahkan mengembangkan potensi yang diberikan Allah di dalam diri kita masing-masing. Mari kita bersama berdoa. Ambillah waktu teduh sejenak. Periksalah diri kita. Apakah saat ini kita berada dalam kondisi mental yang sungguh baik? Atau kondisi mental kita saat ini sedang berada dalam kondisi yang kurang baik? Jujurlah terhadap Tuhan. Setiap kita punya masa-masa yang menyesakkan. Mungkin saat ini kita semua sedang mengalami masa-masa yang sulit. Namun percayalah, ketika kita terhubung dengan Tuhan terus-menerus setiap harinya, Allah sendirilah yang akan memampukan kita untuk terus-menerus hidup dengan kondisi damai sejahtera. Kondisi yang ada di luar boleh membuat kita khawatir. Kondisi yang ada di luar boleh menyeramkan. Namun kasih Allah senantiasa memberikan kita damai sejahtera. Dengan damai sejahtera yang diberikan Allah, kondisi mental kita akan senantiasa diperbaharui dari hari ke hari. Sehingga kita dimampukan untuk berkarya, kita dimampukan untuk mengelola emosi kita, dan bahkan kita pun dimampukan untuk terus produktif. Sekalipun tubuh kita saat ini dibatasi, kondisi fisik kita tidak memungkinkan untuk beraktivitas dengan sangat banyak di luar. Namun jiwa kita, pikiran kita akan terus tetap berkarya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Anak-anak yang siap untuk dipulihkan setiap hari melalui kasih Allah. Kasih yang senantiasa memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Dan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersama-sama menyerahkan diri kami diperbaharui oleh Allah. Amin.
Ya, teman-teman, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan juga di masa depan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, mari kita bersama-sama menunjukkan kepedulian kita melalui doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, melalui doa syafaat ini kami ingin menunjukkan cinta kasih kami, kepedulian kami, perhatian kami untuk dunia yang saat ini sedang membutuhkan doa-doa kami. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk orang tua kami, orang tua yang senantiasa menjaga kami, melindungi kami, dan bahkan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Sekalipun saat ini orang tua kami sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan, tuntun orang tua kami, agar orang tua kami senantiasa terarah kepada Allah. Orang tua kami memiliki damai sejahtera, sekalipun harus berhadapan dengan kondisi-kondisi yang menyesakkan. Ajar kami juga Tuhan sebagai anak-anak, untuk kami bisa mengendalikan diri kami, mengendalikan perkataan kami, sehingga kami tidak menyakiti hati orang tua kami di tengah masa-masa sulit ini. Sebagai anak-anak muda kami juga memiliki keprihatinan terhadap kondisi ekonomi yang saat ini sedang terjadi. Tuhan, ada banyak sekali pengusaha yang saat ini sungguh sedang berjuang memulihkan kondisi perusahaannya masing-masing. Mereka memiliki tanggung jawab yang begitu banyak, mereka memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Mereka harus mengelola karyawan mereka di tengah-tengah minimnya pemasukan yang mereka terima. Dan kami percaya, sekalipun saat ini kondisi cukup berat, namun kasih karunia Allah, penyertaan dan pemeliharaan Allah memampukan setiap pengusaha yang saat ini sedang berjuang untuk terus memikirkan berbagai macam cara, sehingga mampu memulihkan ekonomi dan bahkan memenuhi tanggung jawab mereka terhadap para karyawan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap karyawan yang saat ini tengah mengalami kesulitan. Mungkin ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja, atau mungkin ada juga yang sedang mengalami penurunan pendapatan. Ajar mereka untuk terus tetap berharap pada Tuhan. Ajar mereka juga untuk terus mendukung tempat perusahaan di mana mereka bekerja. Dan ajar mereka juga Tuhan untuk memikirkan berbagai cara kreatif, berbagai macam cara untuk menopang kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang terlibat, yang tergabung untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Jerih lelah mereka, kerja keras mereka, pengorbanan mereka, sungguh membuat kami tersentuh, bahkan kami mengerti apa itu arti pengorbanan melalui jerih lelah para petugas medis. Dan kami percaya Allah yang senantiasa memberikan mereka kemampuan, keberanian dan kesabaran di tengah-tengah
mereka menjalani tugas dan panggilan mereka sebagai tim medis. Melalui kehadiran mereka lah setiap orang-orang yang saat ini mengalami kelemahan tubuh mampu dikuatkan, mampu dipulihkan. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, untuk kondisi gereja Tuhan yang Tuhan tempatkan di Indonesia ini. Tuhan mengizinkan kami sebagai gereja hadir di Indonesia, bukan semata-mata hanya hadir, namun kami juga perlu membangun bangsa ini melalui keterlibatan aktif kami. Dan ketika suatu saat nanti Tuhan izinkan pandemi ini berakhir, ajar kami untuk kami juga membangun Indonesia melalui karya-karya kami, kreativitas kami sebagai anak muda. Tuhan, ini doa kami, ini harapan kami, dan kami serahkan hanya di dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalamnya kami bersama-sama ingin menyanyikan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Teman-teman yang terkasih, kalau kita melihat kembali perjalanan 2 bulan social distancing kita pasti akan terheran-heran dan luar biasa bahwa Tuhan tidak pernah melewatkan sekalipun penyertaannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu beri yang terbaik pada kita. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik juga buat Tuhan. Lewat persembahan kita yang bisa kita berikan melalui nomor-nomor rekening yang berada di gereja masing-masing. Dan kita mau membawa persembahan kita penuh sukacita ke dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu
dunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami boleh memberi dari apa yang kami punya, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, apa yang kami beri ini jauh dari apa yang Tuhan sudah beri kepada kami. Tapi biarlah Tuhan, persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Dan boleh juga memberkati gereja di mana kami boleh juga selama ini diberkati, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih, tiba saatnya kita ada di penghujung kebaktian ini. Di tengah kondisi yang menghimpit kita, membatasi ruang gerak kita sebagai anak muda, marilah kita tetap memiliki damai sejahtera di dalam hati kita. Dan kita juga mau memberikan damai sejahtera itu kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, melalui tutur kata kita, melalui tulisan yang kita tulis di media sosial juga. Dan kami teman-teman GKI Marta Direja Purwokerto selalu mengajak teman-teman untuk senantiasa bersuka cita, menyanyikan kasih setia Tuhan dimanapun kita boleh berada saat ini. Setia Tuhan selamanya, selamanya ku nyanyikan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turut temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Parap, 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 parap. Ku nyanyikan kasih setiamu, nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu Tuhan, tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turut temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya.
saat ini kita semua diutus di tempat kita masing-masing, di tempat yang dapat kita jangkau, untuk membagikan ketenangan, damai sejahtera yang telah diberikan Allah di dalam hati kita masing-masing. Bagikanlah sukacita itu pada orang-orang terdekat kita. Dan saat ini terimalah berkat Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Kasih Allah Bapa merahmatimu dengan pengharapan yang tidak akan pernah padam. Teladan hidup Yesus Kristus memberimu semangat untuk menjadi saksinya. Penyertaan Roh Kudus memelihara dan menguatkan perjuangan imanmu di tengah dunia ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu untuk seluruh teman-teman pemuda dan remaja GKI dimanapun berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.